Perkenalkan, nama saya Franciscus Jerialdo dari Prodi Manajemen Semester 2 dengan NIM 246120101018. Perkenalkan, nama saya Rosiana Simanjuntak dari Prodi Manajemen Semester 2 dengan NIM 246120101009. Perkenalkan, nama saya Nova Elisa dari Prodi Manajemen dengan NIM 246120101021. Di sini kami akan menjelaskan hakikat demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang artinya rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan, yang dimana berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari rakyat merupakan pemerintahan berasal dari rakyat, artinya pemimpin dan wakil-wakil rakyat dipilih langsung atau tidak langsung oleh masyarakat. Selain itu, oleh rakyat, pemerintah dijalankan oleh orang-orang yang dipilih oleh rakyat baik melalui pemilu maupun mekanisme demokratis lainnya. Untuk rakyat, tujuan utama pemerintahan adalah untuk kepentingan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Demokrasi juga berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menekankan nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi juga mencakup kebebasan berpendapat, persamaan di depan hukum, serta pemilihan umum yang jujur dan adil. Selanjutnya ada konsepsi dan urgensi demokrasi Pancasila. Demokrasi memiliki makna sebagai sistem pemerintahan yang memberikan rakyat hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara bebas. Demokrasi juga menjamin kebebasan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, serta menjunjung tinggi hukum dan hak-hak asasi manusia. Menurut USIS, pada tahun 1995, demokrasi memiliki 11 pilar utama, seperti kedaulatan rakyat, perlindungan hak minoritas, pemilu bebas, dan supremasi hukum. Sementara itu, menurut Sanusi, pada tahun 2006, demokrasi Indonesia memiliki 10 pilar utama yang berlandaskan Pancasila. Salah satunya adalah demokrasi yang berketuhanan. Demokrasi Indonesia memiliki karakteristik teodemokrasi, yaitu demokrasi yang tidak sekuler, tetapi berlandaskan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jenis-jenis demokrasi dalam pemikiran politik. Carlos Alberto Torres 1998 membagi demokrasi ke dalam dua aspek utama, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi. Formal demokrasi merujuk pada bentuk pemerintahan, sedangkan substantif demokrasi lebih menitik beratkan pada bagaimana demokrasi dijalankan. Beberapa bentuk demokrasi dalam praktik politik antara lain: yang pertama, demokrasi perlindungan, protektif demokrasi, yang menitik beratkan pada kepentingan ekonomi pasar. Yang kedua, demokrasi pengembangan, developmental demokrasi, yang menekankan partisipasi rakyat dalam pembangunan diri. 3. Demokrasi keseimbangan, equilibrium demokrasi, yang menyeimbangkan partisipasi rakyat dan stabilitas politik. 4. Demokrasi partisipatory demokrasi, yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kemudian demokrasi Indonesia, sejarah dan implementasi. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi Indonesia
berbeda dengan demokrasi Barat karena berakar pada nilai-nilai budaya dan agama. Menurut Muhammad Hatta, sebelum istilah demokrasi Pancasila muncul, masyarakat Indonesia sudah memiliki tradisi demokrasi dalam bentuk musyawarah desa, rembuk desa, dan demokrasi desa. Demokrasi desa memiliki 5 unsur utama. Yang pertama ada hak rapat, mufakat, gotong royong, hak protes, dan menyingkir dari kekuasaan raja. Demokrasi Pancasila juga sering disebut sebagai demokrasi konstitusional karena pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Sumber demokrasi Pancasila. Yang pertama ada demokrasi desa yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Nusantara dan ditandai dengan musyawarah untuk mufakat. Yang kedua ada nilai demokrasi Islam yang menolak kekuasaan absolut dan menekankan keadilan serta persaudaraan. Yang ketiga, pemikiran demokrasi Barat yang berkembang dari ide-ide humanisme dan demokrasi modern sejak abad ke-17. Demokrasi desa yang menekankan musyawarah dan nilai-nilai Islam yang menolak kekuasaan absolut dan menjunjung keadilan, serta pemikiran Barat yang membawa konsep humanisme dan demokrasi modern. Yang selanjutnya ada tantangan demokrasi Indonesia. Yang pertama, rendahnya partisipasi politik masyarakat akibat faktor ekonomi dan pendidikan. Yang kedua, munculnya oligarki politik di mana kekuasaan hanya dikuasai oleh segelintir elit. Yang ketiga, demokrasi yang lebih berorientasi pada kepentingan elit politik daripada kepentingan rakyat. Yaitu demokrasi di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan seperti rendahnya partisipasi politik akibat faktor ekonomi dan pendidikan, munculnya oligarki politik yang membatasi akses kekuasaan, serta orientasi politik yang lebih condong pada kepentingan elit dibandingkan kepentingan rakyat. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif. Demokrasi ini bukan sekedar sistem pemerintahan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya politik bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok 7 dengan penjelasan hakikat demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Kami meminta maaf jika ada penjelasan kata yang salah. Terima kasih.